أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, para jemaah, bapak, ibu, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kesempatan petang hari ini di hari Jumat bukan ganjil biidznillah kita dipertemukan kembali di masjid, di antara masjid Allah, dalam rangka ibadah, dalam rangka taqarrub ila Allah melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa istiqomah, untuk bisa selalu meniti jalan yang lurus hingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para jemaah dan umat Allah Ta'ala, melanjutkan dari mengambil faedah kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga penjelasannya dari Syarh Risalah Al-Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan mesti kita membahas tentang seputar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Dan dari pembahasan ini semoga kita selalu ingat hidup kita adalah di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan kita yang kita titi, yang kita jalani, yang kita tempuh harus selalu di atas na'budu wa nasta'in. Harus selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus selalu mentauhidkan Allah dengan ibadah. Tidak ada sesembahan hak yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh jenis ibadah, dengan seluruh jenis tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid ya asma wa sifat. Dan juga adalah kita selalu sadar kita nggak akan bisa istiqomah dengan ibadah, kita tidak akan bisa istiqomah dengan tauhid, dengan di atas sunnah, kecuali ya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Oleh karena itu ayat itu pernah kita bahas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu mengandung makna yang umum, yaitu ibadah semuanya. Walaupun di makna itu ada pengkhususan bahwasanya tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Artinya kita mengkhususkan Allah saja yang kita ibadahi, tidak selainnya. Di antara makna umum ini kemudian ditambahkan setelahnya makna khusus wa iyyaka nasta'in, yaitu ibadah yang lebih sempit, yaitu isti'anah. Kenapa? Yaitu didahulukan yang umum kemudian yang khusus, karena agar kita lebih perhatian kepada yang khusus, agar kita selalu senantiasa minta tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, agar kita selalu bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Makanya maknanya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak akan bisa beribadah istiqomah, kita tidak akan bisa ibadah sebaik mungkin kecuali ya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di akhir sebelum salam setiap salat, dari hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah sungguhnya aku mencintaimu. Diulangi 2 kali. Kemudian Rasulullah berwasiat kepadanya, jangan sekali-kali kau tinggalkan di akhir setiap salat, yaitu di akhir salam sebelum salam, yaitu yaqul an aw antaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadatik.
Jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa di akhir sholat, yaitu sebelum salam. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku, a'inni ala dzikrika, untuk selalu zikir kepadamu, mengingat kepadamu. Kemudian wa ala syukrika, untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan juga untuk selalu husnul ibadati, untuk selalu beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Maka inilah yang akan membuat seseorang itu bahagia, ya, bagaimanapun keadaannya, dalam keadaan lapang maupun sempit, ya, dalam keadaan susah maupun senang. Kalau dia selalu mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan selalu hadir dengan pertolongannya. Dan ini yang akan kita bahas di bagian akhir insyaallah, yaitu lezatnya ubudiyah, ibadah, dan lezatnya isti'anah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Ya, masih di halaman 178, ya, tentang penjelasan atau komentar tambahan catatan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan di halaman sekali lagi 178 bagi yang punya kitab, di catatan kaki nomor 3. Ya, beliau mengatakan di halaman 108 di bagian catatan, bal ibadatu ni'matun 'azimah. Ya, bahkan ibadah itu adalah nikmat yang paling besar. Yartahu bihal mu'min fi hayatihi. Seorang mukmin akan merasa lega, ya, merasa nikmat, ya, merasa santai, ya, merasa tenang dengan ibadah di kehidupannya. Artinya seseorang akan kehilangan kenikmatan, kehilangan ketenangan, yang kehilangan ketenteraman dalam hidupnya kalau dia tidak beribadah, karena dia telah, ya, meninggalkan na'budu tadi, kan itulah tujuan hidup kita. Pernah kita bahas, kalau kita yakin tujuan hidup kita adalah ibadah, berarti siapa yang sudah mencapai tujuan hidupnya itulah kebahagiaan. Makanya selalu, ya, dari ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itulah tujuan kita. Siapa yang di kehidupan ini, ya, sudah mencapai tujuan, berarti dia seharusnya bahagia. Namun sebaliknya, siapa yang meniti jalan ini tidak diiringi dan tidak disertai, bahkan tidak fokus tujuan ibadah, maka Allah akan cabut kebahagiaannya karena dia belum sampai pada tujuan, ya, tujuan hidup. Ya, kembali, jadi yartahu bihal mu'min fi hayatihi. Seorang mukmin akan merasa lega, merasa tenang, merasa nikmat dalam kehidupannya kalau dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa in asabathu sarra syakarallah. Walaupun atau dalam kondisi dia dalam kondisi lapang, ketika dia selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia selalu akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa in asabathu dharra sabar ihtisaban liwajhillah. Kalau dia tertimpa musibah, kemalangan, ya, kesedihan, ya, kemudian hal-hal yang lainnya, maka dia akan sabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridhonya. Maka dua-duanya ini ibadah. Dalam nikmat dia bisa ibadah, ya, dalam musibah pun dia juga bisa beribadah. Fawala tudhiruhul hawadithu wan nakasat. Maka keadaan hamba yang seperti ini tidak dirugikan atau tidak diganggu dengan kejadian-kejadian apapun yang menimpa pada dirinya. Entah itu kemalangan, ya, entah itu kemudaratan, entah itu keburukan, entah itu keadaan yang semakin buruk, ya, keadaan kita, ya, secara umum semakin buruk, ya, keadaan nasional misalnya semakin buruk, atau keadaan keluarga semakin buruk, atau keadaan diri semakin buruk, ya, maka sebenarnya dia tidak akan terganggu dengan hal itu kalau dia benar-benar iyyaka na'budu, ya, wa iyyaka nasta'in. Ya, makanya dikatakan fahuwa la tudiruhu al-hawadithu wan nakasatu allati ta'ti 'alan nas. Ya, orang yang seperti ini idza asabathu sarra syakara wa idza asabathu dharra sabara. Kalau dia mendapatkan nikmat bersyukur, kalau dia mendapatkan kemalangan musibah dia bersabar, maka dia tidak akan terganggu, ya, tidak akan termudaratkan, tidak akan mengalami kemalangan, ya, dengan musibah apapun, dengan kejadian apapun yang biasanya menimpa pada, ya, kebanyakan orang. Kenapa? Li'annahu wathiqun billah azza wa jalla. Karena dia selalu yakin, ya, karena dia selalu percaya dengan janji Allah. Inna wa'dallahi haqq. Ya, bahwasanya janji Allah itu benar,
Allah tidak akan mungkin, la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan mungkin mengingkari janji-janji kepada hamba-Nya. Ya, janji Allah adalah seperti di surat An-Nahl, ya man amila atau itu man amila min atau man amila amalan, atau siapapun yang beramal soleh min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, siapapun yang mengamalkan amalan baik dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, ya maka man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan mukmin, beriman, yakin mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan ya berikan padanya kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang menyenangkan dalam setiap keadaan. Itulah janji Allah. Makanya dulu pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya di waktu Ramadan bagian akhir, yaitu tentang bagaimana seseorang itu akan selalu bisa beribadah walaupun kondisi sempit, walaupun kondisi malam, walaupun dalam keadaan musibah. Ini kita ulangi sedikit. Li'annahu wasiqun billah, karena dia selalu percaya dengan janji Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kabar-kabar yang Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya atau melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia yakin seorang mukmin tersebut wa annahu lan yusibahu syai'un illa min sholihi. Dia yakin seyakin-yakinnya tidaklah yang menimpa pada dirinya sesuatu apapun kecuali itulah yang terbaik. Ya, apapun itu, baik itu kemalangan atau kenikmatan, itulah yang terbaik. Kenikmatan walaupun sedikit, itulah yang terbaik. Ya, atau kemalangan, musibah, itulah yang terbaik. Karena dia ingat firman Allah Ta'ala. Kalau ini mencatat surat At-Taubah ayat 51, ya qala Allah Ta'ala, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, dia yakin karena Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, lai yusibana, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Ya, tidak akan menimpa pada diri kami kecuali itu memang sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan, bahkan sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allahu kana wa illam yasha lam yakun. Ya, sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan sesuatu yang tidak akan Allah atau sesuatu yang tidak Allah kehendaki juga tidak akan pernah terjadi sekali. Ya, kemudian diingatkan huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, dia Allah penjaga kami, dialah Allah yang menolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman itu selalu bertawakal. Yaitu di surat At-Taubah ayat 51. Demikian juga ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan dari seorang mukmin, dia yakin yang pertama lan yusibahu syai'un illa min sholihi, tidaklah menimpa sesuatu apapun kecuali itulah yang terbaik. Karena tadi ingat yaitu firman Allah di surat At-Taubah ayat 51. Atau bisa jadi imma tamhisan lidzunubi, atau bisa jadi untuk membersihkan dosa-dosanya. Ya, karena bisa jadi musibah, kemalangan, ya sakit atau apapun, dia akan selalu bisa beribadah kepada Allah dan beristi'anah dengan lezat karena dia yakin ini adalah bagian dari penghapus, pembersih dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan di surat Ali Imran ayat 141, qala Allah Ta'ala wal yumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqul kafirin. Dan Allah menguji itu tujuannya adalah agar Allah membersihkan dosa-dosa dari orang-orang beriman. Ya, dan untuk membinasakan orang-orang kafir. Alhamdulillah. Ya, itulah yang diingat dari seorang mukmin. Ya, walaupun itu kadang memang musibah, kadang itu memang hukuman, maka seorang mukmin akan menerima hal itu sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah, sebagai bentuk taslimnya, kepasrahan dia kepada Allah bahwasanya dia adalah hamba. Ya, karena dia telah melakukan kesalahan, kemudian dia mengakuinya. Ya, bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi Allah menghukumnya, dan jika Allah menghukumnya itu adalah bagian dari tanda cinta Allah kepada dirinya. Ya, kemudian wa imma ziyadatan fi hasanati, atau bisa jadi itu adalah bagian dari tambahan untuk kebaikan-kebaikannya. Ya, tambahan untuk darajat-darajatnya, yaitu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan,
yaitu bisa jadi ketika seorang tertimpa musibah, ya dia yang pertama yakin hal itu tidaklah terjadi kecuali memang Allah sudah kehendaki. Ya, kemudian dia menerimanya, ya dia yakin inilah yang terbaik, dia yakin dialah Allah pelindungnya, penolongnya. Kemudian kalau itu memang hukuman, dia terima sebagai bentuk ya penghapusan dari dosa-dosa, ya sebagai penggugur dari dosa-dosa yang dilakukan, atau bisa jadi itu adalah untuk menambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang berkaitan dengan ini amat sangat banyak, ya. Ini kita sebutkan Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Sa'ad, ya atau Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu, bila berkata, "Qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu balaa." Ya, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, siapakah manusia paling berat ujiannya?" Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, "Al-anbiya, summal amsal, summal amsal." Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Nah, kita lihat Nabi diuji, ya Nabi dikejar-kejar, Nabi dicela, ya Nabi bahkan mau dibunuh. Apakah itu ya karena dosa-dosa Nabi? Tidak. Karena itu adalah bagian dari mengangkat derajat mereka semuanya di sisi Allah setinggi-tingginya. Makanya ya semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin dahsyat ujiannya. Dan itu pasti karena Nabi mengatakan asyadun nasi atau asyadun nasi balaan al-anbiya. Yang manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, yang semisalnya. Semakin tinggi kedudukan imannya, maka semakin ya besar cobaannya. Makanya lanjutan dari hadis itu, yubtalar rajulu ala hasabi dini. Ya seseorang itu akan diuji sesuai dengan ya keadaan agamanya. Fa in kana dinahu atau fa in kana dinuhu sulba. Kalau agama itu kuat kokoh, ishtadda bala'u. Ya maka akan semakin berat dahsyat cobaannya. Ya wa in kana fi dinihi riqqah. Namun kalau pada agamanya itu ada kelemahan, lembek, maka ibtalahu Allah ala hasabi dinihi. Maka Allah pun akan menguji sesuai dengan kadar keimanannya. Makanya Allah tidak zalim kepada hambanya sedikit pun. Ingat firman Allah Ta'ala yang lain, la yukallifullahu nafsan ya illa wus'aha. Ya, kemudian fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Dan selalu senantiasa seorang hamba itu selalu diuji dan diuji, ya bahkan sampai dia berjalan di muka bumi itu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ya, maka ini semuanya adalah bagian dari busyra, kabar gembira. Dan sekali lagi kita gabungkan dengan hadis yang lain dari hadis riwayat Bukhari. Nabi pernah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Ya, kalau tentang menuntut ilmu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan untuknya agamanya. Namun dari hadis yang lain, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan mengujinya, maka Allah akan menimpanya, ya maka Allah akan menimpanya dengan ujian, kesulitan, ya kekurangan dan seterusnya. Itu bagian dari tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Ya, karena tadi qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah yang menimpa pada diri kami kecuali yang Allah sudah tetapkan, dan itu pasti baik. Kemudian disebutkan sebagai penguat yaitu dari hadis yang lain, hadis yang sahih disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diceritakan beliau pernah masuk kepada Rasulullah atau masuk ke ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan ini keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Ya, beliau sedang berselimut, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri sedang megang selimutnya dan terasa amat sangat panas sekali. Ya, demam yang sangat, sehingga mengatakan, "Ma asyadda hummaka ya Rasulullah." Ya, sungguh amat sangat panas sekali keadaanmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qala inna kadzalika yushaddadu 'alaina al-bala' wa yudha'afu lana al-ajr. Demikianlah keadaan kami para nabi, ya, ujiannya, musibahnya itu dilipat gandakan, didobelkan. Ya, kenapa? Untuk menaikkan derajat. Karena nabi maksum, tidak memiliki dosa, namun tingginya keimanannya, besarnya keimanannya, Allah uji dengan ujian demi ujian. Bahkan panasnya Nabi, demamnya Nabi itu 2 kali lipat.
yang lebih panas daripada manusia biasa. Ya, makanya dikatakan wa inna kadzalika, demikianlah kami para nabi yushaddadu alainal bala, ya dilipat gandakan, diberatkan ujian pada diri kami, wa yudha'afu lanal ajr, dan juga dilipat gandakan pahala untuk kami. Ya, kemudian ditanyakan lagi, summa qala ya Rasulullah man asyaddun nasi bala'a, ya Rasulullah siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda al-anbiya, ya selagi manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya, yaitu adalah para nabi, bukan karena dosanya, tapi karena tingginya keimanannya, sehingga Allah uji, Allah timpa ujian demi ujian sebagaimana kita lihat ya ujian para nabi dan rasul. Ada yang melalui anaknya, melalui istrinya, ya melalui kerabatnya, pamannya, ada yang melalui kaumnya dan seterusnya. Itulah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, kemudian dikatakan lagi summa qala man, ya kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala al ulama, ya siapa lagi yang lebih siapa lagi manusia yang paling berat ujiannya? Nabi menjawab para ulama. Ya, para ulama ahli ilmu, ya semakin tinggi ilmunya maka ujiannya akan semakin berat. Semakin tinggi pohon maka anginnya semakin besar, semakin dahsyat. Maka dia harus teguh di sana, ya biidznillah, dengan sabar dan keyakinannya, dan dia yakin dengan janji Allah pasti dia akan teguh. Karena sekali lagi yubtalur rajulu ala hasabi dinihi, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana dinuhu sulban istadda balagh, ya ketika agamanya kuat kokoh maka akan dahsyat pula ujiannya. Dan itulah para ulama. Kemudian ditanyakan lagi summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-solihun. Ya, kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang soleh. Ya, maka orang-orang soleh pasti diuji. Ya, maka harus siap. Ya, bahkan dikatakan di sini wa kana ahaduhum yubtala bil qamli hatta yaqtuluh. Bahkan digambarkan di sini salah seorang di antara mereka orang-orang soleh itu diuji dengan qaml. Qaml itu kutu, ya. Kutu yang mungkin di tubuhnya, di rambutnya sampai membunuhnya. Sampai mati gara-gara kutu, ya, atau binatang. Saking diujinya seperti itu, namun sabar. Itulah orang-orang yang selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia selalu na'buduka ya Allah, wala na'budu illa iyyah, ya wala na'budu illa iyyah, kami tidak akan beribadah kecuali hanya kepadamu, yang selainmu bukan sesembahan yang hak. Selalu bertawakal, selalu sabar, selalu minta tolong wa iyyaka nasta'in bagaimanapun keadaan. Ya, kemudian digambarkan lagi wa yubtala ahaduhum bil faqri hatta ma yajidu illa al aba'ah yalbisuha. Ya, bahkan diuji sampai-sampai digambarkan orang soleh tadi diuji dengan kefakiran, kemiskinan, sampai-sampai dia hanya mendapati satu pakaian yang dia pakai dalam kesehariannya. Nah, kita berapa pakaian yang dipakai? Ya, banyak, numpuk ini. Ini orang soleh diuji dengan sampai-sampai dia hanya memiliki satu baju yang bisa dia pakai. Itulah orang soleh, tapi sabar. Ya, kita alhamdulillah numpuk banyak pakaiannya. Ya, beli terus. Ya, maka bersyukurlah, ya, jangan sampai kita kufur nikmat. Kemudian wala ahaduhum kana asyaddu farahan bil bala min ahadikum bil auto. Nah, rahasianya di sini. Dan salah seorang di antara mereka itu keadaannya adalah asyaddu farahan bil bala. Ya, mereka keadaannya itu adalah sangat bahagia ketika diuji, sebagaimana bahagianya kalian ketika diberi. Nah, sekali lagi kita ulangi, orang-orang soleh yang disebutkan dari hadis Nabi ini adalah orang-orang yang begitu gembiranya, begitu senangnya, ya begitu ridhonya dengan ujian-ujian yang Allah berikan, entah itu kekurangan, kesempitan, kesulitan, bahkan tadi digambarkan sampai diserang kutu, sampai terbunuh, ya mati gara-gara kutu, atau bisa jadi kefakiran sampai-sampai nggak punya baju kecuali satu helai saja. Namun ya mereka merasakan bahagia, bahkan lebih bahagia, ya sebagaimana kalian bahagia ketika diberi nikmat. Ya, itulah keadaan orang-orang soleh yang digambarkan oleh Nabi. Mereka tidak memiliki dosa atau mereka berdosa, namun ya kebaikannya lebih banyak dan Allah uji ya dengan keimanannya tadi. Makanya dalam riwayat yang lain, as-solihuna in kana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta ma yajidu ahaduhum illa al-aba'ah yahwiha. Ya, orang-orang soleh yang tadi dikatakan derajatnya setelah para nabi, kemudian para ulama, kemudian orang-orang soleh.
benar-benar diuji dengan kefakiran, kemiskinan, sampai-sampai di antara mereka tidak mendapati pakaian kecuali hanya baju yang dia pakai saja. Ya, kemudian mereka dikatakan wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bil raha. Mereka benar-benar gembira, berbahagia dengan ujian demi ujian yang mereka alami, sebagaimana bahagianya salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan rezeki kelapangan hidup. Nah, maka itulah keadaan orang-orang soleh yang dikatakan ya tinggi derajatnya di sisi ya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis sangat banyak yang berkaitan dengan hal itu. Dan sekali lagi, imma ziyadatan fi hasanati. Ya bisa jadi ujian itu bisa menambah ya derajatnya di sisi Allah taala, kebaikannya. Dan ada hadis lain yang sayang kalau kita lewatkan, ya, dari hadis Nabi SAW yang sahih yang lainnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza sabaqat lahu minallahi jalla jalaluhu manzilatun falam yablugha bi amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi aw malihi aw waladihi thumma sabbarahu Allahu ala dzalika hatta yablughal manzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Yang artinya, sungguhnya jika seorang hamba sudah Allah tetapkan pada dirinya itu nanti dia menempati manzilah yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Namun dia tidak bisa mencapainya dengan amalan apapun. Yang nggak bisa dicapai dengan sholat, nggak bisa dicapai dengan sedekah, yang nggak bisa dicapai dengan puasanya, dengan ibadahnya nggak mampu. Bagaimana caranya Allah menaikkan derajatnya? Ibtalahullahu fi jasadihi aw malihi aw waladihi. Maka Allah akan mengangkat derajat yang sudah Allah tetapkan untuknya tadi dengan berupa ujian-ujian, musibah, ya bisa menimpa tubuhnya sakit, atau bisa menimpa hartanya berkurang, ya atau bahkan mungkin hilang sama sekali, atau menimpa pada anaknya, ya entah nakalnya, entah sakitnya, entah apapun itu keadaannya, Allah menguji pada tubuhnya, kemudian hartanya, dan juga pada anaknya. Namun ya karena tadi sudah Allah tetapkan kedudukan untuknya yang tinggi, maka sabbarallahu ala dzalika, maka Allah akan menjadikan dirinya sabar. Dia tadi apa? Ya tidak mengeluh, ya sabrun jamil, ya sabar dengan sabar yang indah. Pernah kita bahas, sabrun jamil itu adalah ketika seorang sabar tidak mengeluh kepada makhluk sedikit pun. Dia hanya ya menyampaikannya kepada Allah Ta'ala, sebagaimana kisah Nabi Yakub yang disebutkan di surat Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian summa sabbarallahu ala dzalika hatta yablughal manzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sehingga Allah jadikan dia sabar sampai Allah yang mengangkat derajat hamba tersebut sesuai dengan derajat yang Allah sudah tetapkan. Itulah bagaimana rahasia ujian-ujian. Ya, kadang ujian itu bisa menaikkan derajat seseorang di sisi Allah, ya karena Allah mengetahui si fulan derajatnya tinggi, sudah Allah tetapkan. Allah Maha tahu hatinya, ya Allah Maha tahu isi hatinya, imannya. Namun berhubung amalannya itu tidak sampai, nggak bisa lewat sholat, nggak bisa lewat puasa, nggak lewat sedekah, nggak bisa lewat menuntut ilmu, maka lewat mana? Ya lewat ujian demi ujian. Ya maka itulah keadaan seorang hamba yang Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Ya kemudian wa imma tanbihan lahu niyatu, atau bisa jadi ini adalah bagian dari peringatan agar Allah yang menjadikannya dia bertobat. Dan disebutkan di surat Ar-Rum ayat 41, qala Allah Ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya tujuannya adalah liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu semuanya adalah karena ulah tangan ya manusia, agar Allah menimpakan, agar Allah memberikan ujian agar mereka merasakan dari apa yang sudah mereka kerjakan sendiri. Ya rasakan apa yang kalian perbuat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, macam-macam ujian. Ya selagi yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di catatan kaki, ya bisa jadi itu adalah sudah Allah tetapkan, ya bisa jadi itu adalah menggugurkan dosa-dosa, membersihkan, atau bisa jadi itu adalah menambah derajat kebaikan-kebaikan di sisi Allah Ta'ala, atau bisa jadi itu adalah benar-benar peringatan ya untuk hamba tersebut biar bertobat. Ya lalu masalahnya adalah yang dulu sempat tertunda nih, pertanyaannya kaifa yu'rafu
in kana hadzal ibtila ikhtibaran am iqaban. Ya, bagaimana seorang hamba mengetahui ini merupakan ujian yang berupa kebaikan, mengangkat derajat, membersihkan dosa, atau ini hukuman? Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, pas kalau kita diuji itu, ya ini ujian, naikkan derajat atau hukuman? Ya, karena dosa-dosa. Maka kita nukilkan dari ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, ya beliau termasuk Imam Ahlussunnah wal Jamaah, yang sampai tertipu dengan yang tersebar dari manaqib atau pengikut-pengikut atau orang-orang yang memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berlebihan. Ya, beliau adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan alamatul ibtila ala wajhil uqubah, ya tanda ujian jika itu memang hukuman. Ya, memang hukuman untuk membersihkan dosa. Ya, memang itu adalah bagian dari kesalahan dia. Itu adalah adamus sabri inda wujudil bala. Tandanya adalah dia tidak bisa sabar ketika diuji. Ya, dia selalu mengeluh. Wal jaza' wasyaqwa ilal khalqi. Selalu sambat, ngeluh pada makhluk. Ya, naudzubillah. Inilah kalau seorang diuji dengan musibah, kemalangan, kekurangan, ya kematian, sakit atau apapun itu bentuknya. Kalau dia nggak bisa sabaran, mengeluh kepada makhluk, ya kemudian sambat dan seterusnya, itu merupakan hukuman baginya. Walaupun demikian, itu juga kebaikan. Kenapa? Ya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia sehingga bersih. Namun, ya ini sebagai pelajaran ilmu buat kita. Kalau kita pas sedang ditimpa musibah, kemalangan atau apapun keadaan yang tidak sesuai harapan, bisakah kita sabar, tidak mengeluh kepada makhluk? Ya, maka kalau kita bisa sabar, maka itu tanda kebahagiaan. Namun kalau kita selalu mengeluh dan juga tidak bisa sabaran, mencela atau keluar kata-kata kotor, naudzubillah, bahkan mencela Allah atau bahkan meninggalkan ibadah, berarti itu hukuman. Ya, sebaliknya wa alamatul ibtila ala wajhi takfiril khotoy. Ya, kalau itu merupakan kebaikan, menghapus dosa-dosa yang tadi bisa meningkatkan derajat, itu adalah wujud sabril jamil min ghairi syaqwa wala jaza' wala dhajr wala thiqal fi adai al-awamir wa ta'at. Ya, tandanya adalah kalau itu kebaikan, itu adalah meninggikan derajat, dia bisa sabar dengan kesabaran yang indah yang disebutkan di surat Yusuf, fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Ya, sabarlah dengan sabar yang indah, tanpa mengeluh, tanpa sambat, ya, tanpa perasaan sempit, ya, tanpa perasaan berat untuk melaksanakan perintah Allah dan ketaatan. Jadi tetap bisa ibadah. Makanya bisa kita simpulkan, ya, kalau seseorang diuji dengan musibah, tetap istiqomah. Ya, semoga kita semuanya, Allahumma amin, ya, tetap istiqomah, tetap sholat berjamaah, enggak telat, ya, tetap berpuasa, tetap menuntut ilmu, tetap sedekah. Itu adalah nikmat sebenarnya. Ya, sebaliknya kondisi seorang diuji dengan apapun, mungkin bisa diuji dengan sakit, musibah, kok malah hilang dari masjid, ya, enggak muncul lagi di majelis taklim, enggak zikir lagi, enggak sedekah lagi, enggak sholat lagi bahkan. Nah, itu ketahuilah adalah musibah, yaitu adalah hukuman. Atau bisa jadi seorang diberikan ujian berupa nikmat harta. Ternyata dengan hartanya itu dia lalai dari zikrullah, lalai dari ilmu, lalai dari dakwah, lalai dari sedekah, maka berarti itu bukan nikmat. Sebenarnya itu adalah yang musibah, peringatan. Ya, maka apapun kondisi kita, ya mau lapang mau sempit, ya ketika itu kita bisa tetap istiqomah, yakinlah itu adalah nikmat. Ya, yakinlah itu adalah karunia dari Allah, ya karunia pemberian dari Allah yang tidak, ya, bisa ditukar dengan kenikmatan apa. Maka fanzur ila halika, ya maka hendaklah lihat keadaan kita, ya bagaimana keadaan kita ketika diuji. Apakah itu bisa sabar, ridho, bisa bertaubat, bisa lebih dekat kepada Allah, bisa lebih taat, maka itu adalah kebaikan. Namun kalau itu menjauhkan dari Allah, maka itu adalah hukuman. Ya, walaupun keadaannya adalah tadi, ketika seorang diberikan hidayah, hukuman itu memang lebih baik. Namun kita nggak boleh minta dihukum. Ya Allah, hukum saya. Ya Allah, uji saya dengan kemiskinan. Ya Allah, uji saya dengan sakit. Nggak boleh. Ya, kita ingatkan lagi, sering kita ulang-ulang, karena kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, ya fid dunya wal akhirah.
Karena kita selalu diminta untuk berdoa, ya Allah kami mohon kepadamu al-afwa, ampunan, yaitu al-afiyah, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang kita minta adalah ampunannya dan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Namun kadang dengan hikmah Allah, ya dengan keadilan Allah, kadang Allah uji, Allah timpa, Allah berikan keburukan, kemalangan dan menimpa, ya namun tetap Allah berikan kesabaran pada dirinya. Itulah bagian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, ya sehingga seorang itu selalu merasakan lezatnya ibadah. Dia diuji sabar, dia dapat nikmat, dia bersyukur. Ya, kita lanjutkan. Wa aqibatu man faqada at-tawakkul 'ala Allah wal isti'anah bihi. Nah, sekarang poinnya adalah ketika seseorang sudah mulai kehilangan tawakal dan isti'anah, walaupun dia sedang meniti jalan ibadah, maka dia tidak akan sampai pada tujuannya. Ya, dikatakan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan walau sa'a fi hadzal matlub, ya walam yakun musta'inan billah mutawakkilan alaihi muftakiran ilaihi fi husulihi lam yahsul lahu. Ini pentingnya isti'anah. Maksudnya adalah ketika seorang sudah sadar ibadah wajib, sholat wajib, ya semuanya ibadah dia lakukan, namun dia nggak beristi'anah kepada Allah, nggak minta tolong kepada Allah. Ya Allah mudahkanlah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gak mohon kepada Allah ketetapan hati, seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila taatik, ya atau doa-doa yang lain, Allahumma hdini wa saddidni. Gak minta tolong kepada Allah, lupa setelah iyyaka na'budu harus wa iyyaka nasta'in. Dia gak nasta'in di situ, ya dia tidak bertawakal kepada Allah, maka dia tidak akan sampai pada tujuan kenikmatan ibadah. Jadi yang dikatakan, kenapa? Fa innahu ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Karena apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apapun yang Allah tidak kehendaki juga tidak akan pernah terjadi. Fa huwa muftaqirun ila Allah min haitsu wal matlub. Karena sebenarnya hamba itu ya selalu miskin, butuh ya kepada Allah, karena dialah Allah tempat meminta kita. Dialah Allah al-mahbub, dialah Allah yang kita cintai, dialah Allah al-murad wal ma'bud, dialah Allah yang kita tuju, dan dialah Allah yang kita ibadahi. Maka kalau kita nggak ke sana, ya maka kita nggak akan bisa meraih tujuan dan nggak akan bisa meraih kebahagiaan. Min haitsu wal mas'ul wal musta'an wal mutawakkal alaih. Karena dialah Allah yang kita minta. Ya, dari hadis Ibnu Abbas, Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta ya fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Nah, seorang hamba tadi dia beribadah, tapi dia lupa minta, ya doa, minta keteguhan, minta istiqomah, minta ilmu yang bermanfaat, ya minta kelapangan rezeki dan seterusnya. Dia lupa berdoa kepada Allah, maka dia tidak akan sampai pada ya tujuan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Sekali lagi, dialah Allah tempat meminta kita, tempat harapan kita, ya ibadah, atau dialah satu-satunya sembahnya hak, dan dialah Allah musta'an, ya dialah Allah yang tempat kita minta pertolongan, dan kepadanya lah kita bertawakal. Makanya ada istilah wallahu musta'an wa alaihi tuklan, ya. Kepadanya dialah Allah tempat meminta kita, dan kepadanya lah kita serahkan segala urusan. Ya dialah Allah la rabba illa ghairu, tidak ada Tuhan kecuali dia, ya wa huwa rabbuhu la rabba lahu siwa. Dan itulah dialah Allah sesembahan kita yang mengatur kita, ya tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Maka jangan sampai melupakan nasta'in. Sebagai penutup, ya di sini ada catatan dari Syekh Shalal Fauzan. Ya falau annahu arada an ya'budallah walakinnahu la yasta'inu billah. Ya jika seorang hamba dia menginginkan ibadah kepada Allah, namun dia tidak minta tolong kepada Allah, ya dengan doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya atau Allahumma hdini wa saddidni, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan doa-doa yang lainnya. Dan itu juga mengamalkan hadis Nabi, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, ya wala ta'jaz, bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat untukmu, dan jangan lupa, jangan menyandarkan pada diri sendiri, ya minta tolonglah kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Ya ketika seorang beribadah namun gak beristi'anah kepada Allah,
fa innahu lan yahsula ala al-matlubi, maka dia tidak akan pernah mencapai apa yang dia inginkan dari kebahagiaan. Ya, li'annahu la yu'inuhu 'alal ibadah wa yumakkinuhu minha, karena Allah tidak membantunya dalam urusan ibadah. Mungkin dia sholat, ya tapi nggak khusyuk. Ya dia sholat tapi hampa rasanya. Dia zikir tapi sambil lalai. Dia mungkin sedekah tapi nggak ikhlas. Ya naudzubillah. Dia mungkin menuntut ilmu tapi nggak dapat ilmu yang bermanfaat, nggak bisa mengamalkannya, dan seterusnya. Inilah kalau dia seorang hamba nggak minta tolong kepada Allah. Ya sekali lagi, dia mungkin dapat rezeki tapi lupa syukurnya. Dia mungkin zikir tapi lalai atau sambil ngantuk. Dia mungkin baca Quran tapi nggak paham apa isinya. Atau dia mungkin menuntut ilmu tapi nggak paham juga, nggak diamalkan. Na'udzubillah, karena dia lupa minta tolong kepada Allah Ta'ala. Maka jangan lupa iyyaka na'budu ya wa iyyaka nasta'in. Sehingga Allah tidak mengokohkan kedudukannya dengan ibadah, ya tidak memudahkannya, dan Allah tidak menguatkannya, ya sehingga Allah tidak menjadikan dirinya yaitu begitu berharap dengan ibadah. Ya makanya dari itu selalu ingat iyyaka na'budu ya wa iyyaka nasta'in. Ya adalah kita selalu hidup kita di antara iyyaka na'budu, kita sudah sadar ibadah. Namun jangan lupa minta tolonglah kepada Allah agar dimudahkan semuanya. Ya sekali lagi seperti doa dari Nabi yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah bantulah aku untuk selalu zikir. Ya kita butuh bantuan Allah untuk bisa zikir. Kadang kita paham ini waktunya zikir tapi tidur kita. Ini waktunya zikir tapi masih main game atau buka HP. Ini waktunya zikir tapi ngantuk. Ya, ini waktunya zikir tapi waduh, waktunya jalan-jalan. Akhirnya hilang sudah waktu zikirnya. Ini waktunya bersyukur tapi dia nggak bersyukur juga, malah kufur nikmat, naudzubillah. Atau ini waktunya ibadah, dia nggak bisa ibadah dengan sebaik-baiknya, nggak khusyuk, terlambat dan sebagainya. Makanya butuh a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya sebagai pamungkas ini ada ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya beliau pernah mengatakan merenungkan ya bagaimana bahwasanya doa yang terbaik itu adalah doa yang ada permintaan tolong kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau mengatakan ta'amaltu anfa'ad du'a, ya aku merenungkan bahwasanya sebaik-baik doa itu adalah doa yang mengandung ya minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau merenungkan lagi, ternyata itu ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka itulah sebaik-baik doa, ya sebaik-baik permintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini kalau dibahas di tafsir ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tengah-tengah. Ya iyyaka na'budu permintaan atau penghambaan diri seorang hamba kepada Allah, dan iyyaka nasta'in itu adalah pertolongan permintaan. Dan seterusnya setelah wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim itu semuanya doa. Dan sebelum itu semuanya adalah pujian, pengakuan dan ibadah. Ya wallahu a'lam bishawab. Begini yang bisa dibahas, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nasallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wa saddidna ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.